Ada ondel-ondel dari Jakarta, ada papeda dari Papua. Mari disimak voice voice dari saya tentang karakteristik masyarakat multikultural Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau yang sambung menyambung menjadi satu sehingga dikenal dengan Nusantara. Selamat datang di Indonesia, negara dengan sejuta kekayaan budaya di dalamnya. Ya, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh beragam macam budaya. Menurut sensus BPS tahun 2010, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Di dalam tiap-tiap suku bangsa tersebut, terdapat pula berbagai macam bahasa, adat istiadat, agama, makanan tradisional, senjata tradisional, rumah adat, pakaian tradisional, dan kesenian tradisional. Kesemuanya itu dibungkus menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan orisinalitas produk-produk setiap suku bangsa. Apabila kita datang ke Sumatera, ada tari saman yang mendunia dari Aceh. Ada logat Batak yang sangat khas dari Sumatera Utara. Ada rumah gadang nan megah dari Sumatera Barat. Dan ada gulai ikan patin dari Riau dengan cita rasa khas Melayu yang menggugah selera. Kemudian, jika kita berpindah ke Pulau Jawa, kita akan menjumpai ondel-ondel di Jakarta. Ada orang Sunda dengan kelembutan bahasanya. Ada wayang jemblung di Jawa Tengah, atau kita bisa makan gudeg di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Selanjutnya, apabila kita berkunjung ke Kalimantan, kita bisa melihat keunikan suku Dayak. Apabila kita datang ke Sulawesi, kita dapat mendengarkan alunan kolintang yang dimainkan dengan sangat energik. Kemudian, jika kita pindah ke Pulau Bali, kita akan bisa langsung menyaksikan tari kecak di tepi pantai dengan deburan ombak yang sangat merdu. Jika kita berkunjung ke Papua, kita bisa menikmati papeda dengan ikan kuah kuningnya. Ini adalah identitas. Identitas bagi bangsa Indonesia. Indonesia adalah primadona dengan segala macam keberagamannya. Banyak keuntungan yang muncul dari adanya perbedaan ini. Di antaranya adalah Indonesia yang dilirik sebagai negara yang kaya akan budaya, memajukan sektor pariwisata Indonesia, dan otomatis dapat meningkatkan UMKM yang menjadi salah satu alat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari hal ini, keberagaman dinilai menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia. Kekuatan inilah yang mampu merajut rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat Indonesia. Namun, kesemuanya itu dapat dijadikan kekuatan apabila dibarengi dengan adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar golongan. Jika kita melihat dari satu daerah ke daerah yang lainnya di Indonesia, maka akan dapat ditemukan keunikan-keunikan dari keberagaman yang begitu detail. Seperti halnya saja di Sumatera Barat, orang-orang dari luar mengenal bahwa pakaian adat Sumatera Barat adalah sebuah salwak untuk laki-laki dan suntiang untuk perempuan. Tetapi jika kita menyoroti lebih dalam, pakaian adat ini memiliki perbedaan pada tiap daerah di Sumatera Barat dan mengandung makna tersendiri. Ada suntiang yang sebenarnya dari Kota Padang,
Ada Takulak Baike dari kota Payakumbuh, ada Suntiang Solok dari kota Solok, dan masih banyak lagi. Kemudian, jika kita melihat bahasa dan logatnya, dari segi logat lebih memiliki perbedaan yang sangat detail dari pakaian adat. Dalam satu kecamatan saja, terdapat berbagai bahasa yang berbeda-beda. Seperti logat yang keras bagi masyarakat Taeh Baruah dan logat yang lembut bagi masyarakat Simalanggang. Keduanya juga terdapat beberapa kosakata yang berbeda, walaupun dasar-dasar bahasanya sama. Contohnya kata peeten bagi masyarakat Taeh Baruah dan kata moh diseten bagi masyarakat Simalanggang. Kedua kata tersebut artinya sama-sama di sana. Dari secuil contoh keberagaman yang ada di Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata perbedaan yang ada di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu perbedaan yang nyata terlihat dan perbedaan yang hanya bisa dirasakan. Perbedaan yang nyata terlihat ini contohnya seperti rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. Kemudian, perbedaan yang hanya bisa dirasakan adalah bahasa dan nilai-nilai adat istiadat pada setiap suku bangsa. Dari perbedaan yang hanya bisa dirasakan ini, kerap muncul sebuah pertikaian antar suku bangsa. Contohnya seperti nilai-nilai adat istiadat orang Sumatera Barat sangat berbeda jauh dengan orang Sumatera Utara. Apabila kedua golongan ini bertemu tanpa adanya sikap saling menghargai dengan rasa egoisnya masing-masing, maka disinilah keberagaman dinilai menjadi sebuah kelemahan yang memunculkan pertikaian. Hal ini mengartikan bahwa sejatinya perbedaan itu tidak selalu menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa, namun sekaligus menjadi kelemahan yang apabila tidak disikapi dengan baik, maka akan bermuara pada sebuah kehancuran dengan berkembangnya sikap etnosentrisme dan sukuisme. Oleh karena itu, tetap pertahankan perbedaan dan menjunjung sikap toleransi demi terciptanya bangsa yang kokoh dan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa.